Nama Matthew Baker jadi sorotan para penggemar timnas Indonesia U17 lantaran sukses mencetak gol penentu kemenangan Garuda Asia atas Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Bertanding Stadion Abdullah Al Khalifa pada matchday pertama Grup F, sang tuan rumah Kuwait harus kehilangan poin usai dikalahkan timnas Indonesia dengan skor 1-0. Tampil di depan pendukung sendiri, Kuwait malah gagal mendominasi permainan sepanjang babak pertama dan mendapat serangan berbahaya dari timnas Indonesia. Setelah gol tersebut, Kuwait bermain lebih terbuka dan sesekali mampu ciptakan peluang di kotak penalti timnas Indonesia. Namun buruknya, penyelesaian terakhir serta rapatnya pertahanan timnas Indonesia membuat skor 1-0 tetap berubah hingga peluit panjang berbunyi. Bagi Matthew Baker, gol ke gawang Kuwait jadi merupakan gol debutnya selama memperkuat timnas Indonesia. Di pertandingan tadi, sebelum Matthew Baker cetak gol dan pecahkan rekor pribadinya, pemain berusia 15 tahun itu sempat alami nasib apes pada awal-awal laga. Tepatnya pada menit kedua, di mana Matthew Baker terlihat ditarik secara kasar oleh pemain Kuwait, Abdullah Al-Aibani. Akan tetapi, wasit Ammar Abu Alo asal Syria itu yang memimpin laga tidak memberikan pelanggaran buat timnas Indonesia. Sontak, insiden keras yang menimpa Matthew Baker tersebut langsung jadi sorotan netizen di media sosial. Baker sampai dipelintir gitu cik, bete mau dipiting. Meski mendapat benturan keras, beruntung Matthew Baker tidak alami cedera dan selang beberapa menit kemudian mampu mencetak gol kemenangan timnas Indonesia. Dengan hasil ini, timnas Indonesia berhasil bertengger di puncak klasemen grup G kualifikasi Piala Asia U25. Torehan 3 poin. Di pertandingan berikutnya, timnas Indonesia akan bertemu dengan Kepulauan Mariana di Abdullah Khalifa Alba Stadium pada Jumat 25 Oktober. Kemudian di laga terakhir akan bertemu Australia dan juga bertempat di Abdullah Khalifa. Timnas U17 Indonesia mendapatkan pujian dari media asal Kuwait usai mengalahkan negaranya di laga perdana kualifikasi Piala Asia U17 2025. Gol tandukan Matthew Baker pada menit ke-8 sudah cukup untuk mengamankan 3 poin untuk anak asuh Nova Arianto. Hasil ini membuat timnas Indonesia U17 berada di posisi kedua klasemen sementara grup G dengan mengoleksi 3 poin. Namun Garuda Asia kalah selisih gol dari Australia. Australia menang 19-0 dari Kepulauan Mariana Utara. Pada laga berikutnya, timnas Indonesia akan menantang Kepulauan Mariana Utara. Media asal Kuwait, Al Jarida memuji kualitas timnas Indonesia U17. Mereka menyebut bahwa timnas Indonesia U17 tampil mendominasi. Mereka berhasil menguasai momentum sejak babak pertama. Momentum tersebut melahirkan gol kemenangan. Babak pertama berjalan biasa-biasa saja. Keunggulan berpihak pada tim Indonesia. Kemelut jadi kalangan pemain Kuwait yang tidak mengancam gawang lawan selanjutnya. Al Jarida juga menyebut bahwa timnas Indonesia U17 beruntung memiliki Matthew Baker. Matthew Baker jadi pemain terbaik Indonesia pada laga ini. Pemain terbaik Indonesia Matthew Baker sukses mencetak gol pada menit ke-9. Meski timnas Indonesia U17 menurun di babak kedua, tetapi mereka tetap berhasil merepotkan gawang Kuwait. 2 gol berbahaya berhasil dicetakkan pada menit ke-10 terakhir. Ketika performa Indonesia menurun, mereka bermain untuk mempertahankan keunggulan. Kiper Kuwait Ahmed Al-Sawaf bersinar pada menit ke-86 dan 88, menyelamatkan gawangnya dari tembakan berbahaya dari 2 luar kotak penalti. Bek andalan timnas Indonesia, Miss Hilgers, kembali menjadi sorotan setelah melontarkan kritik terhadap pola latihan timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal pada 22 Oktober, pemain yang kini memperkuat FC20 ini membandingkan metode latihan di Indonesia dengan yang diterapkan di klub-klub Eropa. Hilgers
yang sebelumnya memperkuat timnas Belanda U21 menyatakan bahwa kualitas latihan di Indonesia masih tertinggal yang sangat jauh dibandingkan dengan standar di Eropa. Menurutnya, perbedaan ini cukup mencolok dan menjadi alasan mengapa program naturalisasi menjadi solusi yang sering dipilih. Selain untuk meningkatkan prestasi, naturalisasi pemain juga dinilai bisa menjadi sarana bagi IMU dan berpengalaman di antara para pemain yang berlaga di timnas Indonesia. Calon bek timnas Indonesia itu menahan imbang Manchester United di ajang Europa League 2024-2025. Pernyataan ini bukan yang pertama kali disampaikan oleh Misligers. Sekitar 2 tahun lalu, ia pernah menyuarakan pandangan yang sama dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube KRTV. Namun, pernyataan tersebut kembali mengemuka setelah kekalahan mengejutkan timnas Indonesia dari Cina dengan skor 2-1 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pandangan Hilgers ini terasa semakin sesuai melihat perkembangan timnas Indonesia saat ini. Pada 2 tahun lalu, jumlah pemain naturalisasi di Indonesia masih sedikit. Namun kini situasinya berubah drastis. Kehadiran pemain diaspora dan naturalisasi telah meningkatkan kualitas latihan timnas Indonesia secara keseluruhan. Pemain-pemain yang dinaturalisasi ini tak hanya membantu dalam meningkatkan performa timnas Indonesia di atas lapangan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pemain-pemain lokal yang berlaga di Liga Indonesia, terutama di posisi kiper. Selama 1 tahun terakhir, timnas Indonesia mengalami lonjakan performa yang cukup baik berkat peningkatan kualitas latihan. Para supporter timnas Indonesia bereaksi melihat Ivar Jenner mendadak jadi kapten di kancah sepak bola Belanda. Ivar Jenner telah menjadi bagian dari skuad senior timnas Belanda dan Indonesia sejak tahun lalu. Namun, dia masih bermain untuk tim muda FC Utrecht yang level U21. Sang gelandang berusia 20 tahun itu untuk Jong Utrecht pada Rabu 23 Oktober. Klubnya Jong Utrecht bermain menghadapi Jong AS Alkmaar pada laga lanjutan kasta kedua Liga Belanda, Eerste Divisie. Ivar Jenner kembali masuk starting line up, namun kali ini dengan tanda kapten menghiasi namanya. Sontak hal tersebut mengundang reaksi para supporter timnas Indonesia di media sosial X. Kapten Jenner, wow, Ivar kapten, semangat tim. Itu merupakan penampilan ke-8-nya bersama Jong Utrecht pada musim ini di Eredivisie. Sayangnya, Jong Utrecht sedang berada dalam bahaya karena kembali kalah dengan skor 0-1 dari Jong AZ. Sejauh ini, selama musim berjalan, Jong Utrecht tidak pernah menang dari 11 pertandingan di Eerste Divisie. Mereka ada di posisi terbawah dengan klasemen sementara dengan catatan 5 poin dari 20 tim.